Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rosida, NIM 19190034. Perkenalkan, nama saya Fatma Dania Hanum, NIM 19190046. Nama saya Siti Rodatul Hasanah, NIM 191910. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan metode ilmiah. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang artinya jalan, cara, ataupun arah. Metode yang dibahas di sini adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan yang benar. Metode ilmiah ini dapat diperoleh melalui langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan, yang disebut dengan sikap atau aktivitas ilmiah. Adapun sikap ilmiah atau aktivitas ilmiah yang dimaksud adalah yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Yang kedua, jujur, artinya menerima sesuai dengan kenyataan pada penelitian, tidak ada yang ditambah-tambahi ataupun dikurangi. Yang ketiga, objektif, sesuai dengan fakta. Yang keempat, tekun. Yang kelima, teliti, tidak ceroboh. Yang keenam, terbuka, artinya mau menerima saran atau usul dari orang lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kriteria metode ilmiah. Yang pertama, harus berdasarkan fakta. Bukan karangan orang, bukan dari sosial media, bukan legenda, bukan khayalan. Juga bukan sekumpulan opini, melainkan dari sekumpulan data empiris dan nyata. Yang kedua, bebas dari prasangka. Dari kriteria yang pertama, ini sudah jelas bahwa metode ilmiah akan bebas dari perilaku yang subjektif. Apa itu perilaku subjektif? Ialah perilaku yang menduga-duga. Yang ketiga, yaitu menggunakan prinsip analisa. Karena di dalam metode ilmiah kan ada yang namanya mengumpulkan data empiris, mengumpulkan sejumlah literatur, mengumpulkan berbagai sumber. Ya mau tidak mau, analisis ini perlu. Maka dari itu, prinsip analisa dijadikan kriteria sendiri di metode ilmiah. Yang keempat, yaitu menggunakan ukuran yang objektif. Maksudnya itu, instrumen yang disusun itu harus kredibel, harus berdasarkan teori atau berdasarkan konsep-konsep operasional. Gak boleh ngasal, gak boleh instrumennya itu ambil dari sembarang orang atau punya orang lain yang gak terpercaya. Karena kredibel itu artinya terpercaya, berkualitas gitu. Yang terakhir, menggunakan teknik kuantifikasi. Ya, maksudnya itu penyajian datanya secara kuantitatif, bukan kualitatif. Adapun langkah-langkah dari metode ilmiah itu ada 5. Untuk yang pertama yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah di sini merupakan langkah awal dari metode ilmiah, di mana dalam langkah ini kita itu menentukan masalah yang akan kita teliti. Apakah masalah tersebut masih aktual dan relevan untuk kita teliti. Dalam perumusan masalah, kita itu harus merumuskannya menjadi pokok permasalahan ataupun problem isu. Biasanya dalam perumusan masalah di sini berisi pertanyaan mengenai masalah tersebut serta faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Untuk yang selanjutnya yaitu penyusunan kerangka pemikiran. Penyusunan kerangka pemikiran itu berupa argumen-argumen yang menjelaskan berbagai faktor-faktor yang saling berkaitan sehingga muncul permasalahan tersebut. Dalam menyusun kerangka pemikiran di sini perlu adanya dukungan dari teori-teori yang relevan. Untuk yang selanjutnya yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis di sini merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di perumusan masalah. Hipotesis di sini berisi kesimpulan dari hasil kerangka pemikiran yang kemudian dikembangkan serta dirumuskan. Untuk yang keempat yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan tindak lanjut dari perumusan hipotesis, di mana pengujian hipotesis ini merupakan langkah lanjutan dalam pembuatan
rancangan penelitian. Pengujian ini bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang relevan sesuai dengan data yang diperlukan untuk pengujian ini. Langkah terakhir dari metode ilmiah yaitu penarikan kesimpulan dalam menentukan kesahihan ilmiahnya. Kesimpulan di sini bisa lebih dari satu, yaitu bisa kesimpulan umum dan juga bisa kesimpulan khusus, di mana kesimpulan umum di sini didapatkan dari kelayakan inferensi ilmiah dalam hipotesis yang telah diverifikasi. Sedangkan kesimpulan khusus merupakan penjabaran dari kesimpulan umum. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sekarang sudah sampai di penghujung video. Ya, saya yakin, ya mungkin dari kalian gak semuanya nonton sampai akhir ya. Tapi gak apa-apa, masalah kalian gak paham gak apa-apa. Yang penting kalian sudah berusaha memahami ya. Karena pemahaman itu datangnya bukan dari video ini, tapi pemahaman itu datangnya dari Allah SWT. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di grup WA.